warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Li hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa zurriyyatihi wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada wassolihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mujahidin fid din min masyariqil ardi magharibiha bi barriha wa bahriha ila rahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya anna Allah yaghfir lahum junubahum wa yuskinuhumul jannah. Wa ila hadrati muallif hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi wa sahhala fahmi. Syaikhul lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah sekalian, para pecinta ilmu yang mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ta'lim kita pada halaman 10 ya. Wa makruhatuhu itu ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi bid-darain amin. Wa makruhatuhu, dan bermula makruhnya wudu. Makruh itu yang kurang disenangi oleh agama, yang yang dibenci katakannya. Yaitu yang pertama al-israfu bil ma'i, berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Israf itu berlebih-lebihan, termasuk yang mubazirkan bil ma'i, di dalam menggunakan air ketika berwudu. Jadi buka keran secukupnya aja. Buka keran ketika mau wudu, jangan terlalu besar, jangan, dikit aja. Kira-kira kita dadangin sambil baca bismillah, kemudian penuh. Jangan baru gitu gini udah penuh, udah mama kamunya, udah luber, pelan-pelan aja. Ya. Enak lagi kalau nggak terlalu luber, nggak pada lepek ke sini-sini, ya kan? Iya, ya sedang-sedang aja. Kira-kira untuk dibasuh buat muka. Kira-kira membasuh muka paling berapa banyak? Ya, nggak usah sampai luber, cukup. Nah, ya, membasuh muka. Gitu. Jadi jangan begini, jangan langsung begini, dari atas. Oh, itu
kuyur bawah. Jadi dari atas, dari yang atas banget juga jangan. Sini ada atas nih, kira-kira itu. Menggunakan air. Ya. Wa taqdimul yusra 'alal yumna. Dan mendahulukan yang kiri atas yang kanan. Cuci tangan mesti yang kanan dulu, kemudian baru yang kiri. Mendahulukan yang kanan dulu baru yang kiri. Kalau dibalik makruh, yang kiri dulu kemudian kanan, makruh, dibenci, sebab tidak mendahkan dengan sunnah, ya, makruh namanya. Begitu juga cuci tangan, cuci kaki, ya. Wan naqsu ala salasati, dan membasuhnya kurang dari 3 kali juga makruh. Sunnah kan 3 kali, bukan 3 kali tangan, 3 kali, ya. Kurang 3 kali makruh juga. Telinga kan 3 kali, kurang 3 kali makruh. Kepala 3 kali, kurang 3 kali makruh. Kalau ada kesempatan untuk 3 kali, ya. Tapi kalau memang nggak ada kesempatan, ini lagi buru-buru, sholat udah berdiri, udah berjemaah, udah 2 rakaat, kita nggak usah 3 kali, sekali-sekali aja, sekali-kali aja. Takut ketinggalan berjemaahnya. Walaupun sekali tetap harus rapi, digosoknya rapi, sekali rapi, udah cukup, ya. Kalau ada kesempatan 3 kali, 3 kali. Kalau nggak ada kesempatan, ya. Nah, kesempatan sebetulnya, tapi dia nggak 3 kali. Nah, ini yang makruh. Begitu juga waziyadatu 'alaiha, lebih daripada 3 kali makruh juga. Lebih 3 kali, muka lebih 3 kali, ragu-ragu 3 kali sampai 4 kali, 5 kali, makruh. Ya. Itu makruh min ghairi ma'in mauqufin, min ghairi ma'in mauqufin, kalau dari air yang bukan diwakafkan. Lebih daripada 3 kali hukumnya makruh. 3 kali muka 4 kali lebih, ya 5 kali lebih, tidak mungkin. Pokoknya lama ada deh, berkali-kali tuh. Ini aja kepala tuh berapa kali tuh, ya lebih 3 kali. Itu kalau air yang bukan diwakafkan. Kalau air yang diwakafkan untuk masjid, untuk musola, untuk berwudu, nggak boleh lebih 3 kali. Kalau lebih haram, bukannya makruh. Lebih dari 3 kali haram, paharamun. Faminhu, maka dari air yang diwakafkan haramun, hukumnya haram. Menggunakan wudu lebih dari 3 kali. Nih air yang dibawa untuk wudu, nggak boleh buat yang lain. Ente menumpang dari ruang ujuk-ujuk sini mau mandi hadas, nggak boleh. Sebab ini air untuk wudu. Kalau diniatkan wakaf untuk wudu, ya. Kecuali darurat kali, listrik mati, musim kering, segala macam, izin kudunya di masjid, ya. Harus izin untuk minum, untuk ini dan itu, ke masjid itu harus ada kesepakatan, izin. Kalau yang diwakafkan nggak boleh, ya, untuk yang lain. Apalagi ada ujung-ujung tukang bakso ngambil air di sini buat nyuci piring, nggak boleh. Ini wudu, ya, nggak boleh wudu. Sebetulnya nggak boleh. Apalagi tukang-tukang jualan segala macam. Jadi kudu dari air yang
benar-benar halal, kita dagang, kita apa. Ya. Mohon maaf, orang dagang banyak yang pada gasap. Apa itu gasap? Menggunakan tempat bukannya tempat dagang, dia pakai buat dagang. Itu bukan buat dagang. Mohon maaf ya. Ada kan di sini tukang jualan kaki lima, ya. Hati-hati gerobak, ya. Nggak boleh mangkal gitu, netek di tempat yang seperti jalan umum. Nggak boleh jalanan umum, kayak begitu. Ya. Jadi kita nih apa aja usaha harus semuanya yang halal, begitu. Termasuk juga kita ibadah, apalagi ibadah menggunakan lebih daripada air, ya, untuk wudhu. Memang untuk wudhu lebih dari 3 kali haram hukumnya. Jadi wudhu juga haram juga tuh kita wudhu di situ. Ini biar tahu aja nih hukumnya nih, ya, hukum gunakan air. Jadi di sini adalah apa tadi itu? Min ghairi mauqufin, dari air yang bukan diwakafkan. Kalau air yang diwakafkan untuk wudu, faminhu haramun, haram kita wudu lebih dari 3 kali. 3 kali juga kalau berlebihan haram juga. Buka keran yang gede-gede haram itu. Ya, secukupnya untuk wudu, untuk ibadah. Disalahgunakan haram juga. Ini biar pada tahu haram ini kita. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakazal wudu, begitulah cara berwudu. Ya, supaya wudunya ini benar-benar mengandung hikmah. Mana mengandung hikmah dari wudu? Setiap tetes air wudu yang kita pakai untuk berwudu, berapa tetes tuh? 1 tetes 1 malaikat di langit. Tapi bukan pakai yang banyak begitu. Ya, sekedar yang nempel di ini kira-kira yang sekedar nempel aja. Di anggota wudu kita, di muka ada berapa tetes, di tangan berapa tetes, di kepala berapa tetes. Ya, maka sunnah kepala semuanya diusap supaya banyakkan tetesnya. Gitu. Bukan tetes dari sini ke sini, bukan. Yang nempel aja, nempelnya berapa tetes kira-kira. Bukannya yang ngocor ke sini berapa tetes tuh ke sini, bukan itu. Justru itu wazir gitu kalau kebanyakan, berlebih-lebihan. Cuci tangan gitu juga, yang kira-kira sisanya setelah kita makan, kita cuci tangan kita, ya berapa banyak nih kira-kira air yang nempel di sini. Itu aja tetes. Jadi malaikat di langit istighfar sampai kiamat. Ya, setiap kita berwudu, kita menciptakan malaikat di langit. Ya, malaikat nggak pernah mati. Istighfar dulu terus kerjaannya. Istighfar terus. Sampai kapan? Sampai kiamat. Kita udah mati masih istighfar aja terus. Kita udah mati nih, ya masih istighfar terus malaikat di langit. Nah, buat siapa? Buat kita yang pada berwudunya yang benar. Yang wudunya benar wudunya, mengikuti cara ini. Jangan mentang-mentang semakin tetes wudu banyak berarti. Salah itu. Ya, jadi yang menempel kepada anggota wudu kita itu tetesan-tetesannya. Berapa banyak yang di kaki, yang nempel dari mata kakinya, saya kaki sampai mata kaki. Kalau ini tangan sampai lewat sikut. Ya. Kalau wudu itu jangan terburu-buru sebaiknya, pelan-pelan, tapi biar rata, biar kena semuanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakadzal wudu,
Begitulah cara berwudu. Faman zada ala hadza, maka barang siapa yang lebih dari ini, lebih dari 3 kali, ya, buka kerannya berlebihan, ya, au naqasa atau kurang, lebih enggak, kurang daripada 3 kali, faqad asaa wa zalama, maka sungguh orang itu telah berbuat kejelekan, wa zalama, dan telah zalim terhadap sunnah Rasul. Rawahu Abu Dawud. Jadi kalau lebih juga dari 3 kali nggak bagus, kurang juga nggak bagus. Bahkan wa zalama, zalim dia terhadap sunnah. Bukannya zalim kepada seseorang, bukan, zalim terhadap dirinya sendiri, di mana disunnahkan tapi dia nggak lakukan. Di mana di situ banyak kebaikan tapi dia nggak lakukan, zalim terhadap dirinya sendiri. Ya, kita udah tahu nih banyak kebaikan tapi kita nggak kerjain, zalim kita terhadap ilmu kita yang manfaat untuk diri kita sendiri. Udah tahu itu, ya. Makanya jangan kita zalimi diri kita sendiri. Tangan, lidah maunya dipakai buat apa dia? Buat kebaikan. Kita pakai buat kejahatan, zalim kita. Nanti akan nuntut nih lidah, tangan yang kita ajak berbuat kejahatan, dia akan nuntut kita. Ya. Mata kita pakai buat maksiat, nanti akan nuntut kita. Salah gunakan mata, zalim terhadap nikmat Allah. Nanti mata akan menuntut kita, marah, dia murka kepada kita, disalahgunakan di hadapan Allah. Ya. Nah, ini kita belajar biar jadi orang benar kita. Biar jadi orang yang benar ibadahnya nih. Belajar ini, baru belajar kita nih. Ya. Sementara kalau nggak belajar rasanya bener aja kita. Rasanya bener aja kalau kita nggak belajar. Kita lebih bener aja rasanya. Gua nggak pernah salah sama siapa nggak pernah salah. Terhadap dirinya sendiri ternyata dia banyak kesalahan. Kepada orang nggak bersalah ternyata kepada dirinya sendiri banyak menyalahgunakan nikmat Allah. Sebab segala yang ada ini titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita diperintahkan berwudu, bersihkan dosa-dosa itu. Udah pasti ada, mata kita, lidah kita, pasti ada dosanya. Pasti ada dosanya. Yang harus kita mohon maaf, mohon ampun daripada itu, banyak aja dosa kita. Wahukia, dan dihikawi mana? Rawahu Abu Dawud, telah meriwayatkan Abu Dawud. Wahaka, dan telah menghikayatkan, menceritakan as-Syaihu, Tuan Syekh Mu'inuddin Hasanus Sajzi, Syekh Mu'inuddin Hasanus Sajzi, annahu, bahwasanya Tuan Syekh itu karena ma'asyai ajalid sirri, adalah dia bersama Syekh Ajalid Sirri, berteman dia nih berdua, Syekh Mu'inuddin Hasan Sajzi dengan Syekh Ajalid Sirri, yauman, di suatu hari. Fahadoro waktu sholati, maka datang waktu sholat. Fajaddada as-Syekhu Ajalid Sirri al-wudu'a, maka membarharui, fajaddada, maka memperbaharui, jadid baru, jaddada memperbaharui, as-Syekhu Ajalid Sirri, Tuan Syekh Ajalid Sirri al-wudu'a, akan wudunya. Jadi dia pengen wudu lagi, walaupun dia sebetulnya masih punya wudu tuh Syekh Ajalid Sirri. Wasaha, dan dia itu lupa, antakhlilil asobi, daripada menyela-nyela jari-jari.
Ya, nyela jari tangan atau nyela jari kaki pada waktu wudu. Itu kan sunnah, ya kan? Nyela jari itu sunnah. Dia lupa cuci tangan cuma gini-gini aja. Ya, gini-gini aja. Kaki gitu juga, dia nggak sela-sela tuh di jari-jarinya. Lupa dia. Pasaha maka dia lupa. Mana tadi? Antakhlilil asabi'in, daripada menyela-nyela jarinya, jari kaki maupun jari tangan maupun jari kaki. Pahatapa hatipun, maka adalah suara hatip. Suara hatip itu ada suara tapi tidak ada orangnya. Zaman dulu nggak ada HP, ya, nggak ada telepon, nggak ada. Jadi ada hatib. Hatib ada suara tapi tidak ada orangnya. Gimana ini suaranya sepertinya? Kedengaran benar. Dikata jauh tapi dekat, dikata dekat tapi jauh. Apa suara itu terdengarnya? Ya ajalu, wahai Syekh Ajal Sirri, ya, tada'a mahabbata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tada'a, kamu mengaku, ya, mahabbata Muhammad, cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa takunu min ummatihi, dan adalah kamu daripada ngaku umat Muhammad, tetapi watatruku sunnatahu, namun kamu tinggalkan sunnah Rasul itu. Sunnah Rasul apa tadi itu? Sunnahnya menyela-nyela jari tangan dan jari kaki pada waktu wudu. Lupa itu doang. Kamu biarkan itu, kamu tinggalkan itu, ya. Watatruku sunnatahu, kamu tinggalkan sunnahnya itu. Masya Allah. Dia dengar suara itu, ya, Syekh Ajalus Sirri fahalapa as-sayhu ajal, maka sumpah ternyata. Dengar begitu, Masya Allah, dia sumpah demi Allah pahalapa, maka dia sumpah demi Allah. As-sayhu Ajalus Sirri. Sumpah apa dia itu? La atruku sunnatan min sunnatihi min sunanihi alaihi salam min waktina hada. La atruku, aku tidak akan tinggalkan lagi. Aku tidak akan tinggalkan lagi sunnatan, satu sunnah juga, min sunanihi, daripada sunnah-sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, min waktina haja, dari sejak sekarang, dari waktu kita sekarang ini, ila waktil mauti, sampai mati. Masya Allah. Begitu dengar suara, kan terlalu yakin suara, datang suara tidak ada orangnya, ya. Kalau kita kira-kira kalau jalan tempat gelap ada suara, Muhammad lu mau kemana? Coba mendi di sini mah, ya. Mendi kita bilang, ada mendi. Kalau di situ hatib itu suara-suara yang luar biasa. Panggilan-panggilan malaikat, ya, panggilan Rasul sendiri bisa, panggilan orang tua kita, panggilan siapa yang diberikan suara itu terdengar oleh telinga kita. Nah, ini panggilan Rasul. Rasulullah Sallallahu Alaihi bisa memanggil dia. Subhanallah. Saya baru meninggalkan menyela-nyela tangan, jari kaki aja udah dapat panggilan. Bagaimana kalau dia nggak sholat? Nah, inilah orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru sedikit udah ditegur, sedikit udah ditegur.
Kalau kita baru ditegur sakit dikit aja udah gua nggak ke masjid, gua lagi kurang enak badan, nggak ke masjid. Baru dapat teguran dikit dong, tuh baru pilek. Gua lagi pilek, gua lagi batuk, baru batuk aja udah nggak mau ke masjid. Ya, sebetulnya itu teguran sama kita, teguran, ya, supaya tambah semangat, ya, dengan itu. Baru diuji, coba dia salat penganing, ya. Begitu juga di rumah dan sebagainya. Baru sakit dikit udah nggak sholat. Gua lagi sakit, Tuhan juga tahu katanya. Gua lagi sakit, begitu dia bilang. Ya, salah, keliru, banyak tersesat. Diuji kita oleh Allah. Diuji dengan ketiadaan uang, miskin. Diuji dengan segala penyakit yang datang kita, keluarga kita yang ada. Diuji dengan kehilangan, kecurian, musibah, dan lain sebagainya. Itu ujian semuanya, namanya fitnah. Fitnah itu ujian. Sejauh mana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji kita. Semakin Allah kehendaki kita untuk menjadi orang baik, diuji, pasti diuji. Ya. Kita mau meningkat, gaji kita pengen naik, pangkat kita pengen naik, yang melalui pendidikan dulu, dididik dulu, diuji dulu. Ya, nanti kalau hasilnya bagus, naik dah, pangkatnya naik, gajinya naik. Begitu juga sekolah kita, mau naik kelas, diuji. Gimana? Lulus, siap. Ya, diuji semua. Cuman kita kadang-kadang gak ngerti bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di rumah kita, udah keluarga sakit, orang tua sakit lagi. Ya, tambah ujian. Mana tuh yang kita urusin? Ya biasanya kita keluarga dulu, orang tua belakangan. Dasaran ada abang gua, ada empok gua, ada saudara gua. Begitu kan. Ya. Padahal semuanya juga kewajiban kita. Kita nggak boleh nyerahin kepada orang lain. Ya. Diuji semuanya kita oleh Allah. Diuji dengan kebodohan. Ya, diuji dengan kecerdasan, kepandaian, diuji juga. Diuji banyak duit banyak duit itu diuji banyak duit. Sehat juga diuji, sehat diuji. Coba gua kasih sehat terus. Dia ngakunya dulu katanya kalau sembuh dia mau rajin gitu, ngaji gitu. Coba kasih sembuh. Ada aja urusan yang lain ternyata. Ya, diuji oleh Allah. Ada lagi rumah sakit mau ngomong bahwa dia ibadah mau rajin, gue nyesel banget. Pas udah pulang rumah, pas udah sembuh, enak udah katanya. Ada urusan yang lain, nggak sempet dah ibadah. Ya, ngomongnya udah cakep banget, pengen tobat, nggak kuat juga. Ini diuji oleh Allah, sadar langsung ditegur. Ente ngaku umat Nabi Muhammad, tetapi kamu tinggalkan tuh sunnahnya, walaupun hanya sekedar menyala-nyala itu. Wah, kalau gitu saya tobat, saya tidak akan meninggalkan lagi satu sunnah pun. Saya akan lakukan semuanya apa yang saya tahu itu sunnah. Ini sunnah dalam berwudu. Sementara kita banyak mengabaikan.